Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B angkatan 2020 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami assessment problem. Sebelumnya dengan NIM 20050974002, ada teman saya Titus Erwin Milianto dengan 3 digit NIM terakhir 036, ada Dimas Habib Al-Rashid dengan 3 digit NIM terakhir 042, dan ada yang bersama saya sekarang yaitu Liza Umar Nuridayah dengan 3 digit NIM 048. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi atau program yang kami buat tentang traveling salesman problem. Traveling salesman problem atau TSP merupakan permasalahan mencari lintasan terpendek. Seorang salesman harus mengunjungi semua kota yang dituju tepat satu kali dan kembali ke kota awal. Pada penelitian ini, penyelesaian TSP menggunakan metode nearest insertion, metode cheapest insertion, dan metode farthest insertion. Pada program kami kali ini yaitu kami menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman termasuk Java, JavaScript, Go, Node.js, dan C++. Nah, pada kali ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python sendiri adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Nah, ini adalah flowchart atau alur program yang kami buat. Pertama, kita menginputkan rute dan jarak, lalu instalasi kromosom dengan rute yang telah diinput dan menjadikan parents, lalu evaluasi kromosom atau menghitung fitness, lalu seleksi kromosom, lalu melakukan crossover, mutasi, kromosom baru atau generasi baru. Kalau sudah optimal, maka akan kita programnya sudah bisa menunjukkan rute terbaik yang dipilih. Atau kalau nggak bisa langsung misal belum optimal, yaitu kembali lagi ke evaluasi. Selanjutnya masalah program akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah di sini untuk masalah program, nah untuk mengetes atau menguji untuk program yang telah kami buat, kami membuat studi kasus, di mana di sini dalam gambar ini terdapat kota A, kota B, kota C, dan D. Nah, misalkan seseorang ingin menempuh perjalanan dari kota A, B, C, D, dan kembali lagi ke kota A, lalu kita akan menentukan jarak terdekat yang harus dilewati secara matematis. Nah, jika dihitung secara manual, maka perhitungannya sebagai berikut. Nah, penyelesaian pertama, untuk menyelesaikan studi kasus ini ada 2 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, kita bisa melewati dari kota A, kota B, kota D, kota C, lalu kembali ke kota A. Jarak kota A ke B adalah 10, jarak B ke D ini adalah 25, jarak D ke C itu adalah 30, lalu C ke A itu adalah 15. Jika dijumlahkan, maka jumlah jaraknya adalah 80. Nah, untuk penyelesaian kedua, kita bisa melewati kota A, B, C, D, dan kembali ke A. Untuk jarak kota A ke B itu adalah 10, jarak kota B ke C itu adalah 35, lalu jarak C ke D itu adalah 30, lalu D ke A adalah 20. Jika ditotal, maka jumlah jaraknya adalah 95. Maka jarak terdekat untuk menempuh kota A, B, C, dan kembali lagi ke A itu adalah 80 dengan melewati kota A, B, D, C, lalu kembali ke A. Nah, langsung saja kita ke
Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah program yang telah kami buat. Yang pertama di sini kami import getPass. Nah, import getPass ini digunakan untuk menyembunyikan password yang akan kita masukkan nanti. Lalu nanti akan muncul sebuah pesan selamat datang. Lalu di sini ada fungsi dev-login. Dev-login ini digunakan untuk nanti kita memasukkan sandi. Di sini kami menggunakan sandi. Mohon maaf, sepertinya ada kendala. Saya stop share screen terlebih dahulu. Saya coba share screen ulang. Apakah sudah terlihat? Lanjut, Sa. Oke, saya ulangi. Di sini kami membuat program menggunakan pemrograman Python. Di sini ada import getPass. Import getPass ini digunakan untuk menyembunyikan password yang akan kita masukkan nanti. Lalu akan muncul sebuah pesan selamat datang. Nah, di sini ada fungsi dev-login. Dev-login ini untuk kita nanti memasukkan sandi dan username. Sandi yang kita gunakan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu usernya adalah kelompok 9. Nah, jika user yang kita masukkan nanti benar dan sandi yang kita masukkan itu benar, maka nanti akan muncul pesan berhasil Anda telah login. Jika yang kita masukkan itu salah, nanti akan muncul username dan password Anda salah. Nah, di sini ada fungsi dev traveling salesman function, grep, s. Di sini itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk menghitung jarak menggunakan metode traveling salesman function. Nah, nanti ketika program dijalankan, nanti kita disuruh menginputkan berapa kota atau daerah yang kita akan masukkan. Lalu nanti akan muncul, kita disuruh masukkan nilai, beberapa nilai, sehingga nanti akan muncul sebuah kesimpulan jarak terdekat kota tersebut adalah, dan seterusnya. Langsung saja saya coba run. Nah, misalkan, sebentar. Nah, di sini saya masukkan username-nya sesuai ini, yaitu kelompok 9, lalu enter. Nah, di sini saya masukkan sandinya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini tidak terlihat, lalu kita enter. Nah, di sini muncul berhasil Anda telah login. Misalkan saya memasukkan kota sesuai dengan studi kasus yang kita bahas tadi, kita misalkan masukkan 4 kota, enter, kita masukkan jarak yang pertama. Misalkan jarak yang pertama adalah 10 tadi ya. Lalu enter. Lalu yang kedua adalah 10. Lalu 15. Lalu 20. Nah, selanjutnya 10, 0, 35, lalu 25. Lalu karena 4 kota, kita masukkan kota yang ketiga, 15, 35, 0, 30, pertama adalah 20, 25, 30, lalu 6. Nah, di sini muncul jarak terpendek kota atau daerah tersebut adalah 80. Ini sesuai dengan yang kita hitung secara manual tadi. Kita kembali ke PPT.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa program yang telah kami buat ini telah berhasil dan sesuai untuk menghitung jarak terdekat menggunakan metode problem salesman traveling salesman problem. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan program aplikasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.